Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Hernawati, CGP Angkatan 8 Kabupaten Tasikmalaya, bersama fasilitator Ibu Farida Sri Indratini dan pengajar praktik Ibu Eva Nurhayati. Video kali ini akan menayangkan tentang penerapan aksi nyata modul 1.4 melalui kegiatan diseminasi budaya positif di SDN Jayanaga. Berikut rancangan aksi nyatanya. Latar belakang: budaya positif menciptakan suasana pembelajaran yang aman, nyaman, dan menyenangkan. Untuk mewujudkannya, perlu ada disiplin positif di sekolah. Salah satu cara untuk menerapkan disiplin positif adalah melalui proses pembentukan keyakinan kelas dan sekolah dan juga penerapan segitiga restitusi. Disiplin positif diharapkan menjadi budaya positif yang dapat mewujudkan karakteristik murid yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Tujuannya: 1. Menciptakan lingkungan positif melalui pembiasaan budaya positif. 2. Mewujudkan disiplin positif melalui keyakinan kelas. 3. Menumbuhkan nilai-nilai karakter profil pelajar Pancasila melalui motivasi intrinsik. Tolak ukur keberhasilan, yaitu untuk mengetahui keberhasilan aksi nyata diperlukan tolak ukur sebagai berikut. 1. Terciptanya lingkungan positif dan keterlaksanaan kebiasaan budaya positif. 2. Murid mampu membuat keyakinan yang disepakati bersama dengan guru serta terwujudnya disiplin positif di lingkungan sekolah. 3. Murid memiliki motivasi intrinsik dan nilai-nilai karakter profil pelajar Pancasila. Lini masa tindakan yang akan dilakukan: 1. Membuat rancangan aksi nyata yang akan dilakukan. 2. Menyampaikan hasil rancangan kepada kepala sekolah serta meminta izin untuk melakukan diseminasi penerapan budaya positif. 3. Menentukan waktu pelaksanaan diseminasi. 4. Melakukan diseminasi kepada seluruh warga sekolah terkait disiplin dan keyakinan kelas. 5. Guru berkolaborasi dengan murid untuk mengidentifikasi nilai-nilai kebajikan dan membuat keyakinan kelas dengan kalimat positif. 6. Memasang keyakinan kelas yang telah disepakati di dinding kelas. 7. Melakukan evaluasi dan refleksi serta tindak lanjut terhadap pencapaian aksi nyata. Dukungan yang dibutuhkan: 1. Dukungan dari semua pihak di sekolah, terutama kepala sekolah, guru, tenaga pendidik, dan warga sekolah lainnya. 2. Orang tua atau wali murid dalam hal penerapan budaya positif di rumah dan lingkungan masyarakat, sehingga karakter positif pada murid dapat terus tumbuh. Demikian rancangan aksi nyata modul 1.4. Selanjutnya, video penayangan tentang kegiatan diseminasi budaya positif di SDN Jayanaga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarna bil jamaah wa nahana 'anil mufarraqah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh.
Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pada siang hari ini kita dapat berkumpul di tempat yang insya Allah berkah dalam acara diseminasi tentang budaya positif dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat dan salam semoga selamanya tercurah limpahkan kepada baginda alam Ali Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, dan seluruh umatnya yang memegang teguh ajarannya. Amin ya Rabbal Alamin. Ibu Kepala Sekolah SD Negeri Jaya Raga yang saya hormati, Bapak Ibu Guru SD Negeri Jaya Raga yang saya hormati, dalam kesempatan ini saya sebagai pembawa acara akan menyebutkan acara yang akan dilaksanakan pada kegiatan hari ini. Yang pertama pembukaan, yang kedua sambutan dari kepala sekolah, ketiga doa tutup. Selanjutnya penyampaian materi diseminasi tentang budaya positif oleh calon guru penggerak angkatan 8 Ibu Hertawati SPD. Supaya acara ini dilaksanakan lebih berkah dan ada dalam ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita awali dengan pembacaan tasmiyah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya sambutan dari Kepala Sekolah SD Negeri Jaya Raga kepada Ibu Hajah Laila Takdir MPD, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Bapak Ibu Guru SD Negeri Jaya Raga yang saya hormati, terlebih dahulu marilah kita panjatkan puji beserta syukur kehadirat Ilahi Rabbi, yang mana atas berkat rahmat karunia-Nya serta inayahnya kita bisa berkumpul dalam acara diseminasi budaya positif. Alhamdulillah kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan kita selamanya ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Salawat beserta salam semoga selamanya tercurah limpah kepada baginda Rasul uswatun hasanah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, sampai kita sekalian selaku umatnya yang setia sampai akhir zaman. Mudah-mudahan kita semua mendapat syafaatul uzma di hari akhir nanti. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu Guru yang saya cintai dan saya sayangi, alhamdulillah ya, kita sudah melaksanakan diseminasi yang ketiga kali ya. Diseminasi budaya positif. Alhamdulillah, ini merupakan acara pencerahan bagi kita, penambahan ilmu bagi kita untuk melaksanakan kegiatan sehari-hari, tugas kita sehari-hari dalam mengajar anak di kelas. Alhamdulillah, saya juga bersyukur ya di SD Jaya Raga sudah ada 3 orang yang lulus CGP. Ini merupakan suatu anugerah yang sangat besar
karena untuk lulus dalam CGP ini sangat sulit, ya. Hanya orang-orang yang pintar, inovatif, kreatif, ibu guru yang cerdas mungkinnya yang bisa diterima atau bisa lulus menjadi CGP. Alhamdulillah saya sangat bangga dengan adanya atau memiliki ibu-ibu guru yang sangat pintar-pintar, kreatif dan inovatif. Nah, dengan diadakan diseminasi ini, ya, nanti kita semua akan mendapatkan pencerahan, ya. Kita mendapat informasi dan kita harus sadar, kita menerima dan harus melaksanakan atau mengimplementasikan apa-apa yang kita dapatkan, apa-apa yang kita dengarkan harus dilaksanakan, ya, dalam kegiatan kita sehari-hari di kelas, ya, dalam melaksanakan tugas. Nah, ini sudah kita ketahui bersama, ya, alhamdulillah. Nanti kita dengarkan informasi atau ilmu-ilmu dari Ibu Herna, ya. Sekali lagi harus kita sadari, harus kita terima dan berusaha untuk melaksanakan dalam tugas kita sehari-hari, ya. Ini tujuannya tiada lain adalah untuk meningkatkan kualitas atau mutu pendidikan khususnya khususnya di SD Jayaraga, umumnya di Kecamatan Wisari, Kabupaten Tasikmalaya dan seluruh negara yang kita cintai, ya. Mudah-mudahan ke depan lebih meningkat lagi kualitas atau mutu pendidikannya. Bapak Ibu yang saya hormati, sebagaimana kita ketahui, ya, bahwa CGP ini nantinya itu harus menjadi seorang pemimpin di kelas, ya, bisa memimpin, bisa memimpin anak-anak dalam proses pembelajaran. Kemudian juga bisa memotivasi guru yang lain dalam pelaksanaan proses belajar mengajar supaya lebih baik lagi, ya. Segala macamnya harus lebih ditingkatkan lagi, itu untuk meningkatkan kualitas atau mutu pendidikan. Kemudian CGP di sini juga mengenai gaya mengajarnya harus lebih menarik, ya. Kemudian harus bisa mencetak peserta didik sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Kemudian juga harus bisa menumbuh kembangkan bakat minat yang anak-anak kita miliki, itu, ya. Nah, selanjutnya di sini sudah kita ketahui semua, ya, bahwa CGP itu harus bergerak di sini menumbuh kembangkan bakat minat peserta didik tadi, ya. Kemudian harus tergerak ini untuk menggunakan, misalnya dalam PPM-nya itu menggunakan IT, menggunakan alat-alat pembelajaran yang lebih baik, ya, karena kita sudah memiliki mendapatkan bantuan untuk pembelajaran yang lebih baik lagi. Marilah kita gunakan sebaik-baiknya supaya misalnya dalam pembelajaran itu tidak anak-anak itu tidak bosan, gitu, ya. Kalau dengan menggunakan IT itu insya Allah proses pembelajaran akan lebih menarik, anak dalam belajarnya akan lebih bergairah dan mudah diserap, ya, mudah diserap oleh anak karena tampilannya lebih menarik, gitu. Kalau dulu kan ceramah saja begitu, jadi anak itu menutan paling, gitu, ya. Sekarang mah ibu mengajak kepada bapak ibu sekalian, gunakan sekarang itu era digital, ya, gunakan alat-alat
peraga yang canggih-canggih itu jangan disimpan saja, jangan rusak karena misalnya kuburin gitu ya, tapi biarin rusak tapi digunakan gitu. Ulah raksa kuburin tapi raksa akibat terus dianggo gitu ya. Manfaatkanlah alat-alat yang sudah pemerintah berikan ya. Karena tidak semua di sini, belum semua SD mendapatkan bantuan tersebut. Kita alhamdulillah sudah banyak yang menerima seperti Chromebook, kemudian ini apa namanya Infocus itu sudah ya, kemudian ini proyektor ya, itu sudah kita dapatkan. Ibu harapkan sekali lagi pergunakan semaksimal mungkin untuk meningkatkan kualitas atau mutu pendidikan di SD Jaya Raga ya. Itu karena tidak mudah ya untuk mencetak anak-anak yang benar-benar berprestasi itu tanpa adanya alat peraga, alat bantu yang lebih canggih begitu ya. Nah, mudah-mudahan sekali lagi dengan adanya diseminasi ini nanti Bu Herna bisa menularkan, atau bukan calon lagi ya, guru penggerak Bu Lilis, Ibu Eri, dan nanti menyusul Ibu Herna. Mudah-mudahan ya bisa mengajak, bisa menularkan, bisa mentransfer ilmu-ilmu yang sudah mereka dapati ke rekan-rekan guru yang lain ya, atau teman sejawat. Itu bisa ditularkan ilmu-ilmunya, kita serap dan kita implementasikan ya, kita laksanakan dalam pembelajaran sehari-hari. Mudah-mudahan dengan adanya JGP ini ya, implementasi, dengan adanya diseminasi ini sekali lagi ya, kualitas atau mutu pendidikan di SD Jaya Raga semakin meningkat, anak-anak kita semakin berprestasi ya. Mudah-mudahan tahun-tahun ke depan selalu tetap menjadi juara umum ya dalam berbagai bidang, baik itu di lomba bidang studi, FTPI, O2SN, FPL2SN, pentas PAI. Kita harus tetap semangat ya, harus tetap menjadi juara umum. Kita perlihatkan ya kepada yang lain bahwa SD Jaya Raga itu SD yang jaya, tetap jaya ya, mudah-mudahan. Nah, mungkin sambutan dari saya cukup sekian. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kehilafan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah yang telah memberikan sambutannya. Alhamdulillahirabbil alamin. Acara pembukaan diseminasi budaya positif telah selesai. Kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya sebagai selaku pembawa acara undur diri. Mohon maaf atas segala kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Untuk selanjutnya penyampaian materi diseminasi budaya positif yang akan dipandu oleh calon guru penggerak angkatan 8 kepada Ibu Hernawati. Disilakan. Terima kasih kepada pengatur acara yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan atau juga berbagi ilmu
tentang budaya positif. Tujuan kegiatan kali ini yaitu berbagi pemahaman dan pengalaman terkait budaya positif yang dapat membantu murid belajar dengan aman dan nyaman sesuai filosofi KHD. Inti dari kegiatan ini sebenarnya adalah berbagi ilmu tentang budaya positif, juga tentang kesepakatan kelas, dan juga tentang ada strategi penerapan pendekatan segitiga institusi dalam menghadapi siswa yang melakukan tindakan pelanggaran terhadap kesepakatan kelas. Nanti ada namanya segitiga institusi. Sebelum ke materi selanjutnya, ini ada kesepakatan untuk kegiatan kali ini. Yang pertama, seluruh peserta memiliki kesempatan untuk berpendapat. Kedua, berpikiran terbuka dan saling menghormati. Ketiga, jika ada satu peserta berbicara, maka peserta yang lain mendengarkan. Keempat, berpendapat setelah dipersilahkan. Yang kelima, berpartisipasi penuh. Dan terakhir, mengikuti kegiatan dengan perasaan yang gembira. Bagaimana, ada tambahan lagi untuk kesepakatannya? Atau sudah cukup? Tambahan HP di silent. Ya. Boleh makan dan minum. Nah, sebelum lanjut ke materi budaya positif, ini mengenang kembali filosofi Ki Hajar Dewantara yang tidak akan mungkin ini bisa dilupakan ya untuk pendidik. Filosofi ini adalah pendidikan anak berhubungan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Pendidikan bertujuan menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Nah, untuk mewujudkan itu semua, budaya positif perlu ditanamkan di lingkungan sekolah sehingga anak merasa aman dan nyaman dalam mewujudkan merdeka belajar. Ada game sebentar, 30 detik. Boleh angkat tangannya satu sebelah kanan, bebas, boleh mau kiri boleh kanan, dan dicoba dibuka oleh temannya, saling berhadapan. Nah, yang satu mencoba membuka dan yang satu berusaha bagaimana caranya untuk mempertahankan supaya kepalan tangannya tidak terbuka. Coba, boleh sambil mengkritik atau bagaimana ya? Bagaimana caranya supaya bisa terbuka? Yang satu membuka, yang satu pertahan. Sudah. Bukannya harus sama atasan. Boleh sih. Bergiliran, satu yang tadi mengapa sekarang mencoba membuka yang temannya. Selesai materi. 30 detik. 30 detik. Bisa. Kelek ketek. Boleh kali ketek di ujung, dirayu. Boleh mengikuti. Oh, mendapat waktu ya. Sudah? Pada susah. Bagaimana yang pengalaman yang mengepal tangan? Apakah sekuat tenaga mencoba untuk bertahan mengepal atau dengan mudahnya melepas begitu saja? Sekuat tenaga. Kalau yang bisa mencoba membuka, bagaimana perasaannya? Kuliah paksa nyocok. Mana kita asa nojos. Asal nojos.
kepalan tangan. Ini ada ya pertanyaannya seputar game yang barusan sudah dilaksanakan. Apakah Anda atau B membuka kepalan tangan Anda? Ada yang membuka atau bertahan dengan kepalanya? Bertahan. Mengapa? Apa alasan Anda atau B membuka kepalan tangan Anda? Ada yang tahu mengapa ya mau bertahan gitu, mengapa? Atau mengapa berusaha membuka kepala? Nah, pakai ketuk. Ya, kalau dalam bahasa Sunda itu pakai ketuk ya. Apakah Anda atau B menutup kepala tangan Anda? Mengapa? Apa alasan Anda atau B tetap menutup kepala tangan Anda? Nah, ini sebenarnya dalam kegiatan ini sesungguhnya siapa yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka atau menutup kepala tangan. Nah, kita lanjutkan slide berikutnya. Nah, jadi perilaku tindakan bangsat itu adalah bagaimana ilusi guru mengendalikan murid, juga ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat, juga ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ini tadi dalam kepalan tangannya, siapa yang memegang kendali? Nah, sekuat tenaga guru itu bagaimana menciptakan supaya tetap budaya positif ini tetap terjaga tanpa adanya gangguan dari yang lain ya, dari luar. Lanjut. Nah, ini dulu mah ada teori apa boleh stimulus respon, nanti akan ada muncul teori kontrol. Siapa? Udah saja. Ini ada siapa ini? Ilmuwannya Stephen F. Hawking. Bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda berdasarkan kemajuan zaman. Ini ada paradigma pengubahan paradigma belajar dari yang dulunya ada teori stimulus respon, sekarang dikenal teori kontrol. Ini perbedaannya. Yang pertama, realitas atau kebutuhan kita sama itu menurut stimulus respon, namun sekarang berubah. Ternyata realitas atau kebutuhan kita itu berbeda. Nah, yang kedua, dulu semua orang melihat hal yang sama ya, dalam belajar itu. Namun sekarang setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Pandangan yang ketiga, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Nah, sekarang kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Ya, selamat datang Bunda Lilin ya, sama Bunda Lilin. Selamat bergabung Bunda. Yang kelima, orang lain bisa mengontrol saya, namun sekarang hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Seperti tadi yang memegang kepala bertahan untuk supaya tidak terbuka, ternyata kita sendiri. Tidak ada walaupun orang lain menggeliti, memberikan apa strategi apa, kita bertahan untuk tetap di budaya positif. Yang selanjutnya, orang lain bisa mengontrol saya. Udah itu ya. Dan selanjutnya, saya bisa mengontrol orang lain. Kalau sekarang Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Yang sekarang ternyata kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru.
Terakhir model berpikir menang atau kalah. Sekarang mah model berpikirnya menang dan menang. Win-win solution. Betul Ibu Lilis. Ini ada untuk mewujudkan budaya positif, kita dikenalkan dulu dengan disiplin positif. Apa itu disiplin positif? Kalau disiplin identiknya dengan apa ya? Kalau sekarang di murid di kelas, disiplin dengan betul mematuhi aturan, terus datang tepat waktu. Ya contohnya datang tepat waktu. Kenapa ya harus datang tepat waktu? Karena ada dalam aturan, dalam tata tertib. Ya, kita masih menjawab seperti itu. Nah, kalau dalam disiplin positif nanti datang tepat waktu itu tidak hanya karena ada dalam peraturan, tapi muncul dari motivasi diri sendiri bahwa datang tepat waktu itu adalah perilaku baik yang menunjukkan nilai-nilai kebajikan. Terus, nah ini ada pengertian disiplin positif menurut Ki Hajar Dewantara. Untuk mencapai kemerdekaan pendidikan kita saat ini, dalam menciptakan murid merdeka, syarat utamanya adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Jadi syarat utamanya adalah disiplin yang muncul dari dalam diri kita sendiri, muncul berdasarkan kesadaran dan hati yang ikhlas, yang dinamakan dengan motivasi internal. Terkadang dulu mah kita misalkan tadi ya datang tepat waktu, motivasinya hanya bisa dari aturan, karena ada aturan harus datang jam 7 ke sekolah. Kita mencoba untuk menaati peraturan itu, dinamakan motivasi eksternal dari luar, dari adanya peraturan. Tapi dalam disiplin positif muncul dari hati nurani sendiri bahwa datang tepat waktu itu adalah sesuatu yang baik, mengandung nilai-nilai kebajikan yang betul-betul atas kesadaran diri sendiri. Ini ada juga disiplin positif menurut Dian Goshen. Arti asli dari kata disiplin ini juga berkonotasi dengan disiplin diri dari murid. Juga disiplin diri dapat membuat seseorang menggali potensinya menuju kepada sebuah tujuan mulia, sesuatu yang dihargai dan bermakna. Disiplin diri juga mempelajari bagaimana cara kita mengontrol diri dan bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai agar tercapai tujuan mulia yang diinginkan. Dengan kata lain, seseorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya, karena mereka mendasarkan tindakannya pada nilai-nilai kebajikan universal. Selanjutnya ada disiplin positif berdasarkan standar pendidikan nasional. Ada berkarakter, berdisiplin, santun, jujur, peduli, bertanggung jawab sesuai dengan kompetensi yang diharapkan. Dalam hal apa saja? Dalam hal lingkungan positif, lanjut kepada penerapan disiplin itu sendiri, dan apa itu nilai-nilai kebajikan universal, dan akhirnya muncullah motivasi perilaku manusia. Disiplin positif adalah kemampuan memerintah diri sendiri dalam mengontrol dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai dengan penuh tanggung jawab tanpa terperintah orang lain. Munculnya atas dasar dari hati kita, dari diri kita, tanpa ada paksaan dari orang lain. Nilai-nilai yang kita hargai adalah nilai kebajikan. Nilai kebajikan adalah sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu, yang mengacu kepada nilai-nilai dalam profil pelajar Pancasila. Ini profil pelajar Pancasila masih ingat? Masih. Yang pertama, beriman dan bertakwa. Sambil nyanyi.
Boleh ya. Yang tidak mengantuk ya. 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 Masih ingat lagu Pelajar Pancasila? Masih. Ini ada 6 dimensi di dalamnya. Coba kita nyanyikan bersama-sama. 1, 2, 3. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan yang esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Sekalian luar biasa Bapak Ibu guru hebat. Alhamdulillah sudah 3 kali diseminasi sehingga hafal lagu Pelajar Pancasila. Iya, semoga tertanam juga ya kepada peserta didik kita di kelas. Amin. Ini selanjutnya ada teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. 3 motivasi perilaku manusia. Nah, bagaimana kita berperilaku atau bertindak sehari-hari? Tentunya itu ada perilaku, ada motivasi tersendiri. Apakah 1 untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman? Misalkan ke sekolah datang tepat waktu karena bu pamili sieun pamikasi yang nanti sieun dihukum. Ayah mungkin gitunya. Sieun dihukum ku ibu misalkan. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ini juga motivasi dari luar ya. Misalkan apa ya contohnya? Kalau kita berperilaku dapat penghargaan. Seperti apa ibu? Pujian. Iya dapat pujian. Habis ya. Dapat hadiah, dapat pujian. Misalkan abi mau balik belajar rajin, badai punten 100 ame ibu guru tadi puji, pinter, kaset, gelis. Nah, masih ada itu motivasinya. Nah, yang ketiga ini ada motivasi dari dalam, ini mah dari dalam diri kita untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Seperti tadi datang tepat waktunya sekarang mah tidak hanya karena aturan, tapi orang teh kudu betul jadi jangan teh datang tepat waktu itu menjadikan budaya dalam diri sendiri, sadar bahwa itu adalah perilaku yang baik. Ini adalah motivasi yang ketiga muncul dari dalam diri sendiri. Terus ini untuk menyikapi perilaku yang melanggar kesepakatan, ada hukuman, ada konsekuensi, dan restitusi. Ini tidak terlepas dari kita selaku pendidik, baik itu di kelas ataupun ketika di luar kelas. Bagaimana kita menyikapi peserta didik ketika mereka melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan kesepakatan kelas. Ada yang pernah melakukan hukuman. Seperti apa itu hukuman? Contohnya ya dalam tindakan misalkan di kelas ada yang ngobrol terus tiap belajar. Apa Bapak Ibu pernah mengalami menghadapi siswa yang ngobrol terus di kelas? Nah, bagaimana perilaku yang Bapak Ibu lakukan terhadap murid tersebut? Memujinya, menegurnya atau bagaimana? Oh, ada yang suruh keluar. Kamu ngobrol terus, tutup pintu dari luar. Bagaimana kalau dari luar saya nggak bisa masuk lagi? Itu Pak Dede, bagaimana Pak Dede? Itu salah satu bentuk hukuman gitu ya. Ya atau maju ke depan, ngobrol terus, ngobrolnya di depan di sini. Nah, pernah seperti itu? Itu adalah bentuk hukuman. Dan ternyata kalau bentuk hukuman itu timbulnya, efeknya adalah sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, sehingga murid juga tidak nyaman, malu di depan anak-anak yang lain. Aduh, abi tadi dihukum, izin ya. Walaupun emang ada perubahan, besoknya tidak ngobrol lagi, tapi hatinya karena ketakutan dan tidak nyaman. Juga korbannya mendapatkan keadilan, ya betul.
namun hatinya tadi tidak nyaman dan juga muridnya akan merasa tersakiti. Si ibu kaheukeun abi pada makin lagi ngobrol naon nya tetep kan urang teh naon nu diobrolkeun nanti langsung ke depan sok di sini ngobrolnya. Nah, itu saya juga mengalami sendiri ya. Ternyata itu adalah bentuk hukuman dan ternyata tanpa disadari kita sudah menyakiti peserta didik kita. Juga ada ini yang dinamakan konsekuensi, sesuatu yang harus terjadi. Ini mah sudah sepakat di kelas, misalkan kalau yang ngobrol misalkan didenda, tuh didenda kata sabaraha misalkan dituntut si anak teh bener ngobrol sieun didenda, tapi karena kita sadar tapi karena sieun didenda. Atau siapa yang buang sampah sembarangan dihukum didenda sebaraha misalkan 1.000 pun disimpan di uang kas. Itu bentuk konsekuensi. Si anak emang melakukan misalkan oh ayeuna mau miceun runtah sieun lebat acis didenda, tapi karena dasar konsekuensi bukan adanya kesadaran. Juga ini masih tetap ini ada perasaan tidak nyaman di anak. Contohnya misalkan yang bekalnya sedikit lupa membuang sampah sembarangan, uang tinggal 2.000 kena denda deh habis, akhirnya katanya aduh bagaimana nanti pulang sekolah. Nah, masih ada perasaan tidak nyaman. Itu bentuk konsekuensi bisa merubah perilaku namun tetap dirasa tidak nyaman bagi anak. Kalau yang terakhir ini ada yang namanya restitusi. Kalau ini bentuknya restitusi merupakan pilihan, juga menguatkan untuk murid atau anak dalam jangka waktu panjang. Juga korbannya mendapatkan ganti dan murid akan mendapatkan penguatan. Nanti ini contohnya ada ya di video saja. Sebagai gambaran saja, kalau restitusi ini adalah contohnya pilihan ke anak seperti tadi buang sampah sembarangan. Si anak diajak diskusi oleh gurunya di jam istirahat misalnya. Nah, memberitahu buang sampah itu sebenarnya perilaku baik atau tidak. Nah, ke anak itu sampai disadarkan bagaimana dampaknya kalau membuang sampah sembarangan, terus manfaatnya juga. Nah, anak nanti akan menganalisis, oh iya ya, kalau buang sampah itu satu buat lingkungan jadi bersih, juga terhindar dari penyakit. Anak terus mempertimbangkan dalam pemikirannya. Terus sama gurunya dibimbing bagaimana pilihannya, apakah lebih baik membuang sampah sembarangan hingga lingkungan kotor, berbau dan menimbulkan penyakit, ataukah buang sampah pada tempatnya, lingkungan bersih, sehat, belajar jadi aman dan menyenangkan. Nah, nanti dikasih pilihan oleh guru dan muncullah kesadaran, oh iya ya, ternyata kalau buang sampah sembarangan itu bahayanya lebih parah, mending buang sampahnya pada tempatnya. Itu nanti akan muncul sendiri dari dalam diri peserta didik tanpa adanya paksaan. Seperti tadi hukuman konsekuensi kan bentuknya lebih ke ada paksaan. Kalau restitusi bentuknya pilihan. Ini lanjutkan kepada nah ini sifat hukuman dan konsekuensi. Hukuman bersifatnya tidak terencana atau tiba-tiba. Ya seperti tadi, anak ngobrol karena kesal, aduh banyak sekali yang ngobrol. Anak yang ngobrol siapa? Maju ke depan. Ayo, ngobrolnya di depan. Nah, itu bentuk hukuman tidak terencana atau tiba-tiba. Sifatnya satu arah dari guru ke siswa saja. Ya. Dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan. Ibu teh teu apalin naon abdi diobrolkeun teh hukuman tentang pelajaran. Tapi tiba-tiba langsung dihukum begitu saja. Nah, itu sifat hukumannya tidak terencana, tiba-tiba bentuknya satu arah hanya dari guru kepada siswa tanpa tahu siswa itu tanpa ditanya dulu apa sih yang diobrolkannya. Dan konsekuensi ini sifatnya sudah terencana atau sudah disepakati seperti tadi. Kalau yang buang sampah
didenda misalkan sekian. Nah itu sudah kesepakatan, setuju, ya setuju. Iya, berkata kasar, kalau berkata kasar kena denda, kena sanksi, setuju, sudah dibuat sepakat. Ya, tidak mengerjakan PR-nya kerjakan di luar. Nah, seperti itu. Namun masih ada rasa keterpaksaan. Itu hukuman dan konsekuensi sifatnya seperti itu. Beda dengan tadi satu lagi restitusi. Restitusi mah bentuknya pilihan. Ini ada juga penghargaan. Restitusi ini adalah salah satu pendekatan disiplin positif. Nah ini mah artinya proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat dan juga kembali menjadi nyaman, aman, dan menyenangkan. Beda dengan tadi hukuman ya, pas wideuy bangku teh isin, ibu dikapayunkeun, emut nate dudika agung, tapi pernah dikapayunkeun sebenarnya. Nah kalau restitusi bentuknya pilihan, lebih kepada mereka ketika kembali setelah pendekatan ini kembali dengan karakter yang lebih kuat. Ini kebutuhan dasar manusia, ada 5 kebutuhan dasar manusia. Sebenarnya perilaku yang kita lakukan itu pasti ada tujuannya. Salah satu tujuannya adalah memenuhi kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup. Yang kedua, kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga, kesenangan. Yang keempat, kebebasan. Dan yang kelima, kekuasaan. Seperti tadi anak berperilaku, misalkan ada yang lempar-lemparan kertas lagi belajar, itu tuh tidak mungkin ada tujuannya. Tujuannya ini salah satunya bisa untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia. Misalkan untuk kesenangan lempar-lempar, tujuannya seperti itu. Namun kita sebagai pendidik tugasnya adalah mengarahkan mereka ke arah yang baik, menuju disiplin positif. Nah ini ada tadi saya sudah coba menyebutkan segitiga restitusi. Ini strategi untuk menyiasati atau menghadapi perilaku siswa yang melakukan perilaku yang tidak sesuai dengan kesepakatan. Ada yang dinamanya segitiga restitusi. Tahapannya pertama, validasi tindakan yang salah. Yang ini menstabilkan identitas, ini yang pertama. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Seperti tadi yang ngobrol ketika belajar, ada tahapan menstabilkan identitas, yaitu contoh kalimatnya, apakah anak tadi benar-benar ngobrol di kelas, ditanya si anak itu, saya sampai mereka berkata jujur ya, dengan berbagai alasannya kenapa mereka melakukannya seperti itu. Terus validasi tindakan yang salah, nanti kita arahkan apakah itu perbuatan salah dengan berbagai dampaknya atau perbuatan yang baik. Nah nanti juga di sini dijelaskan dengan perilaku yang seharusnya dilakukan. Terus juga menanyakan keyakinan, apakah sudah sesuai apa yang kamu lakukan dengan keyakinan di kelas. Nah, nanti diarahkan oleh gurunya. Ini adalah langkah-langkah penerapan segitiga restitusi. Ini kesimpulannya, budaya positif adalah untuk membangun budaya positif. Sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif, aman dan nyaman, agar murid mampu berpikir, bertindak, dan mencipta dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Juga menumbuhkan motivasi intrinsik, dapat dilakukan dengan cara mengajak murid membuat keyakinan kelas dalam mewujudkan visi dan tujuan bersama.
Restitusi sebagai salah satu cara menanamkan disiplin positif pada murid merupakan bagian dari budaya positif di sekolah. Menerapkan segitiga restitusi dalam bimbingan murid berdisiplin positif agar menjadi manusia yang merdeka. Demikianlah materi yang bisa saya sampaikan, semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Selanjutnya ada tayangan contoh penerapan segitiga restitusi sebelum ditutup. Selamat menyaksikan. Boleh diutarakan ya pesan-pesan serta
Ya Bu, ada satu lagi mau mengirim ayam punya teman nanti. Nah, ketika ada tindakan yang tidak sesuai dengan ketentuan, tindakan tersebut dirasa merugikan orang lain atau tidak? Baiklah, kalau kalian sudah menyadari adanya perbuatan yang tidak sesuai dengan kesepakatan sehingga menimbulkan perbuatan yang tidak diinginkan seperti tadi, bagaimana tindakan apa yang kalian harus lakukan untuk memperbaiki perbuatan yang tidak baik tadi? Ya Bu, saya misalnya ada berusaha untuk tidak mengulangi perbuatan tidak baik lagi. Saya akan meminta maaf juga kepada semua Baiklah, perbuatan yang akan kalian lakukan guna memperbaiki tindakan kesalahan itu sudah tepat. Sekarang kalian saling bermaafkan. Coba bersalaman terlebih dahulu. Dan kembali ke kelas, hidup rukun kembali bersama teman-teman kelas. Itu adalah contoh bagaimana menyikapi. Selamat siang anak-anak. Selamat siang Bu. Apakah kalian tahu kenapa ibu memanggil kalian ke sini? Tidak tahu Bu. Tadi pagi ketika sedang berdoa, ibu melihat kalian asik mengobrol saat kegiatan berdoa di kelas. Apakah betul? Oh iya Bu, tadi kami asik berbincang pengalaman saat libur sehingga lupa berdoa. Terima kasih kalian sudah berkata jujur. Menurut kalian, apakah perbuatan tersebut baik atau tidak? Tidak Bu. Ibu memanggil kalian tidak bermaksud mencari siapa yang melakukan kesalahan. Setiap orang tentunya pernah melakukan perbuatan salah. Termasuk ibu juga pernah berbuat kesalahan. Menurut kalian, berdoa sebelum belajar itu kegiatan baik atau tidak? Perbuatan baik Bu. Apakah perbuatan kalian ngobrol saat berdoa berpengaruh terhadap teman yang lain? Pengaruh Bu, berdoa jadi keganggu teman-teman jadi tidak fokus berdoa. Mari kita ingat kembali kesepakatan yang sudah tertulis di papan kesepakatan kelas. Apakah tindakan kalian sesuai atau tidak dengan kesepakatan tersebut? Tidak Bu, pada kesepakatan tersebut ada kesepakatan berdoa dengan tertib sebelum belajar dimulai. Baiklah, apakah kalian mau memperbaiki perbuatan kalian pada kegiatan berdoa sebelum belajar berikutnya? Iya Bu, kami tidak akan mengulangi ngobrol saat belajar dan kami akan meminta maaf kepada teman-teman lainnya yang telah terganggu saat berdoa. Tepat sekali penjelasan kalian. Semoga kalian tidak mengulanginya lagi dan berlaku lebih baik lagi. Senantiasa kita saling menghormati dan menghargai antar teman dan kepada guru di kelas. Contoh bagaimana menyikapi masalah yang terjadi di siswa ya ketika ada siswa yang menangis karena bukunya sobek oleh temannya. Kalau dulu siapa yang menyampaikannya? Ke depan. Saya minta maaf dulu. Kan seperti itu ya. Saya juga pernah mengalami seperti itu. Kira kan siapa yang bikin nangis anak ini? Ke depan atau dipanggil langsung? Nah sekarang ada penerapan segitiga restitusi seperti tadi. Anak diajak diskusi di jam yang santai sambil ngobrol santai ketika istirahat ataupun pulang sekolah, diajak diskusi menanyakan apa yang terjadi. Anak berusaha untuk bicara dengan sejujur-jujurnya. Kita yang membimbing supaya anak berbicara jujur dengan berbagai pertanyaan-pertanyaan remaja. Lalu setelah anak menyadari kesalahannya, berusaha diarahkan apakah ini sesuai dengan kesepakatan kelas
menghargai, hidup rukun. Ternyata kan kenyataannya ada satu siswa yang menangis, berarti itu ada yang dilanggar. Lalu kita sebagai pendidik juga mengarahkan kembali supaya si anak kalau itu kembali ke jalan yang benar, kembali ke jalan yang benar ya, mengingatkan bagaimana seharusnya tindakan supaya hidup rukun itu seperti apa, sehingga mereka menyadarinya sendiri dan berusaha untuk memperbaiki tindakannya dengan hal yang lebih baik lagi. Seperti itu mungkin tindakan yang sekarang yang harus diterapkan oleh pendidik yang lebih baik di antara memberikan hukuman ataupun konsekuensi, itu adanya restitusi untuknya pilihan. Nah, sekian pemaparan dari saya dan juga contoh barusan yang mudah-mudahan memberikan manfaat buat kita sebagai pendidik yang setiap harinya menghadapi murid dengan keberagaman dan keunikannya masing-masing. Semoga apa yang telah saya sampaikan bisa bermanfaat untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Sekian. Kami mengucapkan terima kasih kepada ibu guru yang telah mengajak kami berdiskusi. Kami merasa senang bisa berdiskusi dan mencari solusi dari permasalahan yang terjadi pada kami di kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aksila dari teman saya Mahira. Kami dari kelas 4 mengucapkan terima kasih kepada Bu Herna yang telah mengajak kami berdiskusi. Semoga kami bisa berperilaku lebih baik lagi ke depannya. Tertib, aman, dan disiplin. Iya, dia belajarnya lancar ya. Sekarang ibu akan mengingatkan apa saja aturan yang dibutuhkan di kelas buat kita semua supaya belajarnya menyenangkan. Coba masih ingat tidak aturan-aturan yang di kelas sebelumnya apa saja? Selalu semangat, apalagi anak mengerjakan piket, terus kita selalu mengerjakan betul ya. Apalagi tidak boleh menghina, mendengarkan guru, tidak boleh makan ketika belajar. Betul ya, itu semua aturan yang ada di sekolah, ada di kelas. Nah, nanti kita akan buat kalimatnya menjadi kalimat yang mudah dipahami. Sekarang ada yang membantu ibu tidak menuliskan aturan yang ada di kelas yang bisa kalian sebutkan. Iya, terima kasih. Nah, kita satu-satu ya. Satu-satu dulu dari sebelah sini. Nah, siapa dulu yang mau ke depan?
dituliskan banyak sekali. Nah sekarang ibu akan membuat kalimat yang lebih mudah dipahami. Ini bentuknya kesepakatan kelas. Yang pertama, bersikap jujur dan peduli kepada orang lain. Ini juga hampir sama dengan ini, ada berkata jujur, tidak boleh membantah guru. Ini masuknya ke sini. Mengerjakan PR sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Melaksanakan tiket kelas. Membudayakan 5S. Apa saja 5S? Salam, senyum, sapa, sopan, santun. Selalu menjaga kebersihan dan keindahan kelas. Terus mendengarkan setiap penjelasan ibu, guru atau bapak guru. Dan yang terakhir, disiplin waktu. menyambut hari pramuka tanggal 14 Agustus. Latihan